Di jantung tanah Jawa yang diselimuti kabut, sebuah ajaran terlarang dibisikkan. Sebuah konsep yang begitu dalam, begitu radikal, hingga mampu meretakkan pondasi iman dan kekuasaan yang telah mapan. Ini bukan kisah tentang kesesatan, tapi tentang rahasia terdalam antara hamba dan Tuhannya. Namanya Syah Siti Jenar atau Sang Lemah Abang. Bukan sekadar ulama, ia adalah seorang sufi, seorang filsuf yang berani menantang arus. Ajarannya yang paling terkenal dan paling berbahaya adalah Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti. Secara harfiah, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Ini bukan penyembahan diri. Ini adalah puncak pengalaman spiritual sufi, di mana seorang hamba melalui penyucian jiwa mampu merasakan ketiadaan sekat antara dirinya dan Sang Pencipta. Aku lebur di dalam Dia. Namun, di telinga para penguasa dan penjaga syariat, ajaran ini terdengar seperti bid'ah terbesar. Bagi Kesultanan Demak dan Dewan Wali Songo, konsep ini mengancam tatanan. Jika Tuhan ada dalam diri setiap manusia, untuk apa lagi perantara? Untuk apa lagi struktur kekuasaan dan hierarki keagamaan? Ajarannya menyebar cepat dari lorong-lorong pasar hingga balairung istana. Rakyat jelata yang lelah dengan aturan kaku merasa menemukan kebebasan spiritual. Para bangsawan yang cerdas melihat kedalaman filosofisnya. Syekh Siti Jenar bukan lagi sekadar guru, ia telah menjadi simbol perlawanan spiritual. Keresahan mencapai puncaknya. Dewan Wali Songo harus mengambil sikap. Menurut catatan dalam Babat Tanah Jawi, perdebatan sengit terjadi. Apakah ini pemahaman mendalam yang perlu diluruskan atau kesesatan yang harus diberantas dari akarnya? Akhirnya, Syah Siti Jenar dihadapkan pada pengadilan Wali Songo. Tuduhan utamanya mengaku sebagai Tuhan. Namun, ia dengan tenang menjelaskan, jika saya katakan ada Tuhan di dalam diri, itu bukan berarti saya adalah Tuhan. Seperti setetes air yang merasakan dirinya adalah samudra, tanpa menjadi samudra itu sendiri. Logika tasawufnya terlalu tinggi untuk diterima. Putusan pun jatuh. Namun, kisah kematiannya diselimuti misteri. Berbagai versi, seperti yang tertulis dalam Serat Siti Jenar, menceritakan ia tidak mati secara biasa, melainkan moksa, mencapai kelepasan sempurna. Tubuhnya menghilang, meninggalkan wangi semerbak. Syekh Siti Jenar mungkin telah tiada, namun ajarannya menjadi sungai bawah tanah. Terus mengalir dalam sanubari para pencari kebenaran sejati di tanah Jawa, diwariskan secara sembunyi-sembunyi, menjadi inti dari banyak aliran kebatinan dan spiritualitas. Jadi, siapakah Syekh Siti Jenar sebenarnya? Seorang pembaharu yang melampaui zamannya? Atau seorang mistikus yang disalahpahami oleh institusi yang takut kehilangan kendali? Pertanyaannya tetap sama hingga hari ini. Sejauh mana manusia bisa mendekat kepada Tuhannya sebelum dianggap sebagai sebuah ancaman?